Kali ini kita akan bahas tentang persegi panjang ya. Jadi untuk persegi panjang itu merupakan sebuah bangun datar dua dimensi ya, yang gambarnya seperti ini. Kalian lihat, sini namanya adalah persegi panjang ABCD gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yang pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat dari persegi panjang itu apa saja. Kalian lihat di sana ya. Jadi untuk persegi panjang itu yang pertama memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Kita akan ilustrasikan di sini ada sebuah bangun datar persegi panjang ya. Kita akan ilustrasikan untuk dua buah sumbu simetri ya. Jadi yang namanya sumbu simetri itu adalah garis yang tepat membelah bangun datar menjadi dua bagian yang sama luasnya gitu ya. Kita akan bagi menjadi dua bagian. Ini, nah dilipat begini. Nih, yang pertama ya, itu kan sama ya, besar ini dengan ini. Kemudian kita lipat yang kedua ini. Ya, jadi dua bagian. Nah, maka garisnya atau sumbu simetrinya itu ada dua, yaitu 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian simetri putar tingkat 2 ada 2. Jadi yang namanya simetri putar itu merupakan putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh. Kita lihat di sini 1 ya, kita putar 2. Nah, ini untuk simetri putarnya. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua, untuk sifat yang kedua dapat menempati bingkainya dengan 4 cara ya. Nah, bidang ini akan dipasangkan kepada bingkainya ya dengan 4 cara. Kita lihat di sini. Ini pertama, A menempati A, B menempati B, C menempati C, D menempati D. Ini yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa balik begini. Nah, jadi A menempati B, B menempati A, C menempati D, D menempati C. Kemudian yang ketiga, kita balik ke sini. Nah, begini ya. Nah, maka A menempati C, B menempati D, C menempati A, D menempati B. Kemudian kita balik ke sini. Nah, jadi A menempati D, B menempati C, C menempati B, D menempati A. Itu untuk sifat-sifat yang kedua. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti sisi yang berhadapannya yang mana? Kalian lihat di sini. Ini kan, ini misalkan ini sisi AB dengan sisi CD ya. Ini itu sama panjang, kita kasih ciri begini. Nah, ini berarti di sini sisi AB akan sama dengan CD gitu ya. Dan yang ini ya, sisi AD dengan sisi BC itu juga akan sama panjang. Sisi AD akan sama panjang dengan BC ya. Nah, biasanya dalam persegi panjang itu untuk ini sisi yang agak panjang itu disebut dengan panjang ya, dan sisi yang agak pendek itu disebut dengan lebar. Ini juga panjang sama ya. Kemudian ini adalah lebar. Tuh. Itu untuk sifat-sifat yang ketiga ya. Sekarang untuk sifat-sifat yang keempat, sisi-sisi yang berhadapannya sejajar ya. Betul ya, ini garisnya sejajar ke sana semuanya, tandanya seperti ini, sejajar, ini sejajar, kemudian ini juga sejajar ya, ini sejajar, ini sejajar. Kemudian yang kelima, tiap-tiap sudutnya sama besar ya. Nah, sudut A, ini sudut A ya, sudut B, sudut C dengan sudut D itu sama besar, yaitu berapa? 90 derajat karena siku-siku ya. Di sini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Yang keenam, diagonalnya sama panjang ya. Kita lihat, kita bikin diagonalnya di sini. Akan tarik sebuah garis seperti ini. Nah, dan ternyata diagonalnya yaitu ini ya, AC dengan BD. Untuk garis AC itu akan sama panjang dengan garis BD. Itu ya, paham ya? Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, sini ada diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang ya. Nah, jadi si diagonal itu saling berpotongannya di mana? Di sini kan, di sini kita misalkan titik ini titik O ya, titik O ya. Kemudian dan membagi dua sama panjang, berarti maksudnya adalah garis OD
OC, OB, OA itu sama panjangnya. Itu ya, paham ya? Itu untuk sifat-sifat dalam persegi panjang. Kita perdalam di contoh soal. Kalian lihat di sini untuk contoh soal yang pertama, ya gambarnya seperti itu. Diketahui AB-nya 2x cm, BC-nya 17 cm, CD-nya 24 cm dan AD-nya adalah 3Y tambah 2 cm ya. Dan ini di sini ada sebuah sudut 5N gitu ya. Tentukan nilai X-nya apa, nilai Y-nya apa, kemudian nilai N-nya itu apa. Kita akan bahas di sini. Yang pertama di sini kita akan cari nilai X-nya ya. Berarti ini. Kita lihat dari sifat-sifat dari persegi panjang itu ya. Sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti di sini ya sisi AB itu kan berhadapan dengan CD ya. Otomatis si 2X itu akan sama dengan 24 kan ya. Maka kita tulis di sini ya. Untuk panjang AB, langsung saja ya, AB akan sama dengan CD. AB-nya apa? AB-nya adalah 2X kan ya, 2X sama dengan CD-nya adalah 24. Sekarang kita operasikan, maka di sini X ya kan, kita akan mencari X itu apa. Di sini tetap 24 per 2-nya pindah ke kanan ya, ke ruas kanan menjadi bagi 24 per 2. Maka X sama dengan 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Seperti itu ya, itu X-nya adalah 12. Nah ini kemudian sekarang kita akan cari Y-nya itu apa ya. Y-nya itu kan di sini ya, ini Y-nya. Dan sama juga seperti sifat-sifat pada persegi panjang ya. Yang sisi yang berhadapannya itu sama panjang, itu AD itu akan sama dengan BC ya. Kita tulis di sini garis AD itu akan sama dengan BC. AD itu apa? AD itu adalah 3Y ditambahkan dengan 2 sama dengan BC-nya adalah 17. Sekarang kita operasikan di sini menjadi 3Y kan ya sama dengan 17 dikurangi 2. Ini pindah ke kanan ya. Kemudian di sini 3Y sama dengan 17 dikurangi 2 adalah 15. Kemudian Y sama dengan 15 per 3. Y sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Itu ya. Ini untuk nilai Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai N-nya ya. Di sini untuk nilai N-nya ya, dari sifat-sifat yang tadi kita bahas, maka ya sudut ini itu ya tiap-tiap sudutnya itu sama besar. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Yaitu berapa? 90 derajat kan ya, 90 derajat. Maka 90 derajat itu sama dengan 5N. Ya, kita bikin di sini. Kita jawab di sini. Ya, berarti 5N ya kan akan sama dengan 90 derajat. Paham ya logikanya? Nah, kemudian di sini tinggal cari N-nya apa. Berarti di sini N sama dengan 90 per 5 ya. Maka N sama dengan 90 dibagi 5 hasilnya adalah 18. Ini untuk nilai N-nya. Itu untuk contoh soal yang nomor 1. Selanjutnya kita akan bahas ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah persegi panjang namanya PQRS ya. Diketahui PR-nya itu sebuah diagonal ya. Diagonalnya 5x cm. Kemudian QS ya, diagonal QS-nya adalah 2x tambah 9 cm. Tentukan nilai X-nya itu apa, kemudian panjang diagonal QS-nya itu apa. Nah, sekarang kita akan cari informasi dari sifat-sifat pada persegi panjang itu ya, dari yang diketahui ini. Ya, maka ternyata di sini diagonal-diagonal pada persegi panjang itu adalah sama panjangnya. Maka kalau kalian lihat di sini PR itu akan sama dengan QS ya. Kita akan tulis di sini PR kan sama dengan QS ya. PR itu kan telah diketahui apa? Ini kan 5x. Kita tulis di sini 5x sama dengan QS-nya adalah 2x ditambah 9. Ya, maka kita akan cari x-nya itu seperti yang ditanyakan ini. Ya, berarti di sini 5x ya. Ini pindah ke sebelah kiri, ke ruas kiri menjadi minus ya, karena di kanan positif menjadi minus 2x sama dengan 9. Kemudian 5x dikurangi 2x hasilnya adalah 3x sama dengan 9x sama dengan 9 per 3. X sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 ya. Maka nilai X-nya adalah 3. Kemudian untuk mencari panjang diagonal QS. Berarti panjang diagonal QS itu diketahui kan 2x tambah 9 ya.
maka kita tinggal substitusikan dari X sama dengan 3 ini. Maka panjang diagonal, untuk panjang diagonal QS ya, QS itu kan sama dengan 2X ditambahkan dengan 9. Ya, kita substitusikan di sini menjadi 2, X-nya adalah 3, 2 dikali 3 ditambah 9, 2 kali 3 adalah 6, tambah 9, 6 tambah 9 adalah 15. Itu untuk panjang diagonal QS. Jadi untuk sebab selanjutnya kita akan membahas tentang keliling persegi panjang. Di sini ada sebuah gambar persegi panjang. Kita kasih nama dulu, misalkan namanya A, B, C, D gitu ya. Dan kita tahu tadi dari sifat-sifat persegi panjang itu, sisi yang terpanjangnya itu bisa disebut juga dengan panjang kan ya. Ini juga dengan panjang. Kemudian sisi terpendeknya kita bisa disebut juga dengan lebar. Ini lebar. Jadi untuk pengertian keliling itu adalah jumlah semua panjang sisinya ya dalam persegi panjang ini. Maka untuk mencari keliling itu tinggal dijumlahkan semua sisi-sisinya kan. Di sini AB tambah BC tambah CD tambah DA gitu ya. Atau P tambah L tambah P tambah L. Kita akan tulis di sini keliling ya. Keliling persegi panjang. Maka P ya kan tambah L tambah P tambah L. Ini rumus dari keliling, atau bisa juga disingkat dengan 2P ya, 2P ditambah dengan 2L. Nah, atau juga bisa pakai sifat distributif, yaitu menjadi 2 dalam kurung P tambah L. Kalian boleh menggunakan ini atau ini, itu bebas ya. Ini untuk keliling dari persegi panjang. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ini untuk contoh soal yang pertama ya. Ini gambarnya ada sebuah persegi panjang ABCD. Diketahui AB-nya atau panjangnya 10 cm dan lebarnya 6 cm. Tentukan keliling persegi panjang ABCD-nya. Kita akan mencari kelilingnya dengan rumus yang sebelumnya kita bahas ya. Untuk keliling itu kan rumusnya adalah 2P tambah 2L ya. Untuk keliling sama dengan 2P tambah 2L. Ya, sama dengan 2P-nya sudah tahu yaitu 10 kan ya. Sisi terpanjang 10 kali 10 ditambah 2, L-nya adalah 6. Sisi terpendeknya 6. Maka 2 kali 10 adalah 20 kan ya. 20 ditambah 2 kali 6 adalah 12. Kita jumlahkan 20 tambah 12, hasilnya adalah 32. Itu untuk kelilingnya. Contoh soal yang nomor 2. Ini ada gambarnya persegi panjang ABCD. Keliling sebuah persegi panjang adalah 48 cm dan lebarnya 10 cm ya. Berarti lebarnya kan ini 10. Ini 10. Hitunglah panjangnya. Berarti kita akan mencari ini dan ini ya. Nah, kita akan cari panjang itu dari rumus keliling ya. Nah, berarti di sini kita tulis dulu rumus kelilingnya. K sama dengan 2P ditambah dengan 2L. Kita tahu bahwa keliling itu kan sudah diketahui adalah 48 ya. Kita tulis di sini 48 sama dengan 2 dikali P. P-nya belum, karena P-nya ditanyakan ya, maka tulis lagi di sini 2P ditambah 2, L-nya adalah 10 kali 10. Kemudian 48 sama dengan 2P ditambah 2 kali 10 adalah 20. Sekarang kita akan operasikan seperti biasanya. 48. Sini positif 20 pindah ke kiri ya, menjadi negatif 20 sama dengan 2P. 48 dikurangi 20 adalah 28 sama dengan 2P. Ya, kita pindah ke sini. Berarti 28 dibagi dengan 2 sama dengan P. 28 bagi 2 hasilnya adalah 14 ya, sama dengan P. Atau kita balik menjadi P sama dengan 14. Ini untuk panjang yaitu 14. Kita lanjutkan untuk luas persegi panjang ya. Jadi untuk menentukan luas persegi panjang itu, sini kalian perhatikan tabel berikut ya. Nah, ada 3 buah
gambar ya. Kita lihat gambar yang pertama. Kita misalkan gambar yang pertama itu kan ada dua kotak begitu ya, dua persegi. Nah, dalam sisi satu persegi itu nilainya 1 cm. Maka kalau dilihat dari gambar yang pertama ya, panjangnya adalah 2 cm ya, karena dua kotak. Kemudian lebarnya adalah 1 cm karena satu kotak gitu ya. Nah, berarti panjangnya 2 cm, lebarnya 1 meter, kemudian banyak perseginya 2 ya, ada 2 tuh. Nah, ternyata 2 itu adalah hasil dari perkalian 2 kali 1. Dan untuk luas perseginya adalah 2 cm pangkat 2 atau 2 cm persegi. Kemudian gambar yang kedua, sana panjangnya adalah 3 ya, karena kotaknya ada 3, kemudian lebarnya 2 cm. Nah, panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, dan panjang perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jadi, ternyata 6 itu adalah perkalian dari 3 kali 2 ya. Maka luas persegi panjangnya adalah 6 cm persegi. Kemudian gambar yang ketiga, sana kita tahu bahwa panjangnya adalah 1, 2, 3, 4 ya, 4, kemudian lebarnya adalah 3 ya, dan banyak perseginya ada 12 ya. Lagi-lagi ya, ternyata 12 itu adalah hasil dari perkalian 4 kali 3. Maka untuk luas persegi panjang yang ketiga itu adalah 12 cm persegi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan luas persegi panjang itu ya, ternyata itu adalah perkalian dari panjang kali lebar. Maka untuk rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Itu ya, seperti itu. Contoh soal yang pertama, luas persegi panjang 91,2 cm persegi ya, dan panjangnya 12 cm. Hitunglah lebarnya ya. Jadi kita akan mencari lebar dari persegi panjangnya itu apa ya. Kita akan tulis dulu untuk luas persegi panjangnya adalah L sama dengan P dikalikan dengan L ya, panjang kali lebar. Nah, diketahui luasnya kan sudah diketahui 91,2 cm persegi. Maka kita tinggal masukkan di sini 91,2 sama dengan panjangnya adalah 12 ya, 12 dikalikan dengan L-nya, karena belum diketahui kita tulis lagi di sini L. Kemudian sekarang kita operasikan seperti biasa, 91,2 kali kan ya, pindah ke kiri menjadi bagi per 12 ya, sama dengan L. Kemudian 91,2 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 7,6 ya, sama dengan L. Atau bisa dibalik menjadi L itu sama dengan 7,6. Ini untuk contoh soal yang pertama. Nomor 2, sini soalnya perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 7 berbanding 4 ya. Jika luas persegi panjang 252 cm persegi, tentukan panjang dan lebarnya. Jadi untuk soal ini, langkah pertama kita akan misalkan dulu ya. Kita akan misalkan dulu ya. Nih ya. Nih 7 itu kan sebagai panjang dan 4 itu sebagai lebarnya. Kenapa disebut panjang? Ini karena sisi terpanjangnya adalah disebut panjang, dan ini 4 karena nilainya lebih kecil ya, maka sisi terpendeknya disebut juga dengan lebar. Misalkan di sini untuk panjang ya, untuk panjang itu kita ketahui misalkan sebagai 7n. Kemudian untuk lebar kita misalkan sebagai 4n gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke luasnya. Untuk luas itu kan rumusnya panjang dikalikan dengan lebar, ya kan? Nah, ternyata di sini luas itu kan sudah diketahui bahwa 252 kan ya. Kita tulis di sini 252 sama dengan panjangnya adalah 7n ya, 7n dikali dengan lebarnya adalah 4n. Kita pindah ke sini. 252 ya, 252 sama dengan 7n dikali 4n ya, kita dapat 28n pangkat 2 ya. Kemudian kita operasikan di sini 252, ini karena kali ya, 28 akan pindah ke kiri menjadi bagi atau per 28.
sama dengan N pangkat 2. Tuh, nah di sini kita akan bagikan ini. 252 dibagi 28 hasilnya adalah 9 ya, sama dengan N pangkat 2. Kita pindah lagi ke sini. Kita balik dulu ya biar gampang. N pangkat 2 sama dengan 9 ya. Kita kan akan mencari N. Kita akan mencari N terlebih dahulu, maka sini kan ada pangkat 2-nya ya. Pangkat 2 itu bisa pindah ke kanan, syaratnya harus menjadi akar. Itu kebalikannya ya. Maka menjadi N sama dengan akar dari 9. Maka N sama dengan akar 9 adalah 3 ya, 3. Itu untuk mencari N. Kemudian di sini ya, kita akan cari panjangnya apa dan lebarnya apa dari yang dimisalkan ini. Kita cari di sini panjang. Untuk panjang ya, panjang. Jadi untuk panjang itu kan tadi misalkan 7N ya, 7N. Sekarang kita N-nya masukkan menjadi 3. Jadi 7 dikalikan dengan 3. 7 kali 3 hasilnya adalah 21. Ini untuk panjangnya. Sekarang kita akan cari lebarnya ya. Lebar, untuk lebar tadi kita misalkan sebagai 4N. 4N sama dengan kita masukkan N-nya adalah 3 ya, menjadi 4 dikalikan dengan 3. Maka 4 kali 3 adalah 12. Itu untuk lebar. Seperti itu. Ini untuk contoh soal yang kedua.